Shalom, selamat pagi saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali hadir di bait-Nya yang kudus. Dan saya mohon untuk yang duduk di belakang boleh pindah ke bagian depan, mengisi bangku bagian depan terlebih dahulu. Dan kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan siang hari yang indah ini. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak, tanggalkan semua beban kita. Karena Tuhan Yesus berkata, siapa yang berbeban berat dan letih lesu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Ibadah ini kita lakukan dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan. Kita sembah Tuhan, karena mulialah nama Tuhan dan ajaib jalan Tuhan. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ada jalan-Mu.
lagi katakan, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, karena oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menebus kami, boleh menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saudara seiman di dalam keluarga Allah. Berkatilah ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap hati kami, jadikan hati kami bejana yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk kami semua, sehingga kami datang dan pulang tidak sama lagi. Karena kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan kami percaya Tuhan buka jalan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu pada kesempatan hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Kita sudah disatukan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menjadi anak-anak-Nya. Kita boleh menjadi saudara seiman, menjadi keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu karena anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian keluarga Allah. Biarlah kita datang di hadirat Tuhan untuk menikmati kasih-Nya. Mari bersama katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, kami datang. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku, sekali lagi, lebih sungguh katakan, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang. Kami datang di hadirat
membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Bersama katakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan, ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, kami bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Puji Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi iman kita. Kita bahagia menjadi keluarga Allah. Mari kita bersatu di dalam iman kita, dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersehati mengaku mengatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cari kami dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, lahir dari yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, Tuhan dan hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan membawa pundi persembahan yang bertugas dimohon mempersiapkan diri. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian tidak dengan tangan yang hampa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku
kita akan bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Dan dilanjut dengan firman Tuhan, saya persilakan untuk hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami ada karena kami tahu Tuhan yang mengerjakannya. Segala sesuatu di dalam hidup kami, Tuhan yang melakukannya bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak kuat Tuhan. Tapi Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang selalu menopang akan hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kami boleh membawa persembahan kepada kami, Tuhan. Sebagai ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah persembahkan bagi Tuhan itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan kepada Tuhan. Segala pekerjaan yang dilakukan, keluarganya, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini juga ingin membawa beberapa pokok doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pada saat ini Tuhan sedang menghadapi masalah penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa, biarlah para pemimpin kami di bangsa kami ini, Tuhan boleh berikan hikmat akal budi bagaimana mengatasi hal ini Tuhan. Tuhan terus menolong mereka Tuhan di dalam mengerjakan hal-hal yang harus dilakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan kepada pemimpin bangsa kami. Biarlah sungguh Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang bijaksana, dengan hikmat daripada Tuhan, mengatasi kesulitan yang sedang terjadi di tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan boleh pakai pemimpin kami untuk boleh menyelesaikan segala masalah ini. Mari Tuhan, kami juga Tuhan pada saat ini berdoa secara khusus untuk kota bumi di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan berkati kota kami Tuhan. Biarlah terjadi kesejahteraan bagi kota kami Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota Bapak Fahmi dan Wakil Wali Kota Bapak Andri. Biarlah mereka boleh sepakat di dalam mengerjakan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan kota Sukabumi ini Tuhan boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan segala sesuatu yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah imannya, yang mulai meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, kami berseru, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kasih yang mula-mula kepada mereka. Biarlah mereka ingat akan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup mereka. Mari Tuhan bangkitkan mereka yang lesu Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh terus Tuhan kuat di dalam menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Mari Tuhan terus berikan iman yang baru kepada mereka sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan boleh jamah tubuh mereka, bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan normal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh-tubuh itu kembali berfungsi dengan normal Tuhan. Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap berikan sukacita kepada saudara-saudara kami yang lemah tubuh, tetap berikan rasa syukur di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga pada saat ini Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi. Ajar mereka terus berharap kepada Tuhan, ajar mereka cari Tuhan, karena kami tahu ketika kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala kebutuhan kami pasti Tuhan akan cukupkan. Mari Tuhan berkati saudara-saudara kami Tuhan di dalam keadaan ekonomi yang mungkin lesu dan lemah ini. Biar mereka terus berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, biarlah
biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berikan hikmat akal budi di dalam menggunakan berkat yang Tuhan berikan, mencukupkan diri dalam segala hal. Biarlah itu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan akan doa-doa kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua ada di rumah Tuhan itu semuanya karena Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita bisa ada, kita masih bisa menjalani hidup kita, semuanya itu karena Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lepas dari Tuhan. Pegang tangan Tuhan erat-erat, karena Tuhan pasti selalu memegang tangan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Mari sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan. Roh Kudus boleh berbicara, menyentuh hati kita, dan boleh memberikan kepada kita satu iman, satu keberanian untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi Roh Kudus-Mu mendorong kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, boleh ditampilkan slide saya. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu gerejaku adalah keluargaku. Ya, gerejaku adalah keluargaku. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita bersama-sama berjemaat di tempat ini. Ya, yang saya tahu suami saya sudah berjemaat dari dia kecil gitu ya, dari dia sekolah minggu ya sampai menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sampai sekarang begitu ya. Dia tidak pernah meninggalkan gereja Tuhan di tempat ini. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berjemaat berapa lama ya. Sungguhkah kita merasakan bahwa di dalam gereja ini kita ini sebagai keluarga? Wah, pokoknya kita menikmati sekali deh ya. Gereja Sidang Kristus Sukabumi itu pokoknya kalau kita datang kita merasakan gitu loh, suasana kekeluargaan ya. Kita merasakan kasih Tuhan melalui sesama kita di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada mulanya sebenarnya itu kita keluarga, betul nggak ya? Kita keluarga, kita saudara. Karena apa? Kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, betul? Karena Allah pertama kali menciptakan hanya Adam dan Hawa, betul ya? Tapi ketika manusia berdosa, lalu Tuhan memusnahkan bumi, yang tinggal 8 orang, ya. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Ya, mungkin yang udah keturunan Adam itu udah hanyut semua gitu ya, udah lewat semua. Tapi kan Nuh juga keturunan Adam gitu kan ya. Nuh ada itu karena adanya Adam gitu loh. Nah, mungkin kita keturunan Nuh nih, kita udah keturunan Nuh, selanjutnya nenek moyang kita tetap Adam dan Hawa. Sebenarnya kita ini saudara, betul nggak? Pada mulanya Allah sudah menciptakan kita itu sebagai saudara. Ya, tapi seringkali kita manusia yang mengkotak-kotakannya. Oh, ini saudara saya, ya ini yang sedarah sedaging. Itu saudara saya. Ayah saya, ibu saya itu saudara saya. Anak-anak saya itu saudara saya gitu ya. Seringkali kita yang mengkotak-kotakan kita itu sebagai saudara. Sebenarnya kita ini semua saudara. Amin. Ya, kita semua saudara, dan ketika kita bersama-sama ya berjemaat di gereja Sidang Kristus, itu kita sudah menjadi sebuah keluarga ya. Mungkin yang tua kita panggil biasa tante gitu ya. Bisa juga panggil ibu ya. Kadang-kadang kita nggak saudara tapi kita bisa panggil mama gitu ya, dan sebagainya. Karena memang kita adalah sebuah keluarga seharusnya. Ya, kita sebuah keluarga di dalam gereja Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita boleh merasakan bahwa kita ini adalah sebuah keluarga?
di dalam kehidupan kita berjemaat di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita mau belajar firman Tuhan, ya. Kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2, kita akan baca ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Saya bacakan bagi saudara-saudariku sekalian. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita tahu surat Efesus adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana konteks ketika Rasul Paulus menuliskan akan perkataan ini untuk jemaat di Efesus. Next. Ya, dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi permusuhan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ya. Jadi di tengah-tengah jemaat itu ada orang yang Yahudi, ada orang bukan Yahudi. Dan ternyata di dalam kehidupan berjemaat di Efesus, ya, walaupun mereka itu datang sama-sama ke gereja, dikatakan terjadi permusuhan di antara mereka. Ya, ironis sekali. Mereka beribadah dalam waktu yang sama, mereka mengikuti ibadah, ya, sama-sama. Tapi terjadi permusuhan di antara mereka. Sehingga dikatakan pada waktu itu mereka mulai saling membenci satu dengan yang lain, ya. Mereka saling menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan mereka saling mengecam, mencari kelemahan orang lain, ya. Lalu mengeksposnya, memberitakannya kepada yang lain. Satu kehidupan berjemaat yang sangat ironis sekali. Dan itu pernah terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus, ya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, ya, akan orang Yahudi dan orang non-Yahudi ini, ya. Cara mereka salah, cara mereka tidak benar. Ya, cara mereka bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang Yahudi dengan orang non-Yahudi telah didamaikan dan dipersatukan oleh Yesus Kristus. Sadar jemaat Efesus, kalian memang mungkin beda, kalian lain bangsa, tapi sadar saat ini kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika sudah disatukan di dalam Yesus Kristus, maka sesungguhnya, maka seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan. Sudah tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menciptakan orang Yahudi dan bukan orang Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus mempunyai manusia yang baru. Amin. Ketika kita menerima baptisan kudus, kita meninggalkan manusia yang lama kita dan kita harus hidup di dalam manusia yang baru. Ya, yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam hidup kita harus ada yang namanya perubahan. Betul? Harus ada perubahan. Sebelum percaya Yesus dengan sesudah percaya Yesus itu harus ada perubahan. Kalau hidup kita masih sama saja seperti yang dulu, saatnya kita harus datang kepada Tuhan. Benar gak? Kita sudah terima Tuhan di dalam kehidupan kita. Introspeksi diri kita. Benar gak Tuhan Yesus itu udah jadi pusat di dalam hidup kita? Nah, oleh sebab itu ketika kita menjadi manusia baru, kita semuanya satu. Demikian juga dengan jemaat Efesus pada waktu itu. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi satu di dalam
diri Tuhan Yesus. Nah, inilah konteks ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika kita itu sudah tidak ada perbedaan, ketika kita itu sudah disatukan di dalam Yesus Kristus, maka kita semua ini yang ada di dalam gereja, kita semua yang berjemaat di gereja ini, kita adalah keluarga Allah. Nah, kita akan berbicara seperti apa sih keluarga Allah? Kalau kita merasakan, oh iya aku keluarga nih, aku keluarganya GSK. Ya, ini saudara-saudaraku, ya. Ini kokokku karena dia lebih tua. Oh, ini adekku karena dia lebih muda. Wah, seneng banget gitu ya punya keluarga besar. Kalau keluarga kita di rumah paling cuma 4, 5, 6 orang. Mungkin ada yang sampai 12 orang. Tapi jika kita boleh melihat keluarga di Gereja Sidang Kristus ini banyak sekali. Ternyata aku punya keluarga banyak. Harusnya seneng gak Bapak Ibu? Seneng ya punya keluarga banyak, keluarga besar. Ya, kita punya keluarga besar. Kita gak sendiri. Ya, kita punya keluarga besar. Nah, jika kita bisa merasakan, kita mengatakan bahwa aku adalah keluarga, apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang harus nampak dari kehidupan kita? Yang pertama, next. Dikatakan di dalam ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kalau kita menganggap diri kita ini satu keluarga, ya, kita bersaudara satu dengan yang lain, itu kita bukan orang asing di tempat ini. Amin. Kita ini bukan pendatang di tempat ini. Ya. Apa yang dimaksud ya, bukan orang asing? Nah, saya mau kasih ilustrasi tentu seperti warga negara, betul enggak ya? Di dalam negara Indonesia ini ada warga negara Indonesia dan juga ada warga negara asing, betul ya? Enggak semua yang tinggal di Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia. Ada juga orang yang dari luar negara Indonesia tinggal di negara Indonesia. Nah, disebut warga negara asing. Beda enggak warga negara Indonesia dengan warga negara asing? Beda, bukan? Beda. Sebab itu ada gitu ya, warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kalau warga negara Indonesia itu berarti kita diakui, betul enggak ya? Sebagai rakyat Indonesia. Ya, kalau kita sudah diakui sebagai rakyat Indonesia, itu pasti kita diperlakukan beda dengan warga negara asing. Ya, di dalam segala sesuatu hal itu kita pasti dipermudah, betul nggak? Harusnya seperti itu, karena kita warga negara Indonesia, gitu ya. Di dalam setiap fasilitas yang diberikan juga harusnya beda, karena kita warga negara, gitu ya. Apa yang diberikan kepada warga negara Indonesia kepada warga negara asing itu pasti beda. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, demikian juga di gereja Tuhan di tempat ini. Ya, kita itu nggak ada yang orang asing di tempat itu. Amin. Tempat ini nggak ada orang asing. Kita semua ini adalah warga daripada gereja Sidang Kristus. Ya, Sukabumi. Nggak ada yang asing di antara kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa semua berhak menerima semua keistimewaan sebagai jemaat Allah. Gak dibeda-bedakan. Ya, setiap kita datang, yang datang ke tempat ini tidak dibeda-bedakan. Baik di dalam pelayanan, hamba Tuhan, ya. Baik apapun, hak apapun, ya. Hak untuk memilih nanti majelis, ya. Hak untuk apa lagi? Mendapat perhatian, hak untuk beribadah, ya. Semuanya itu enggak dibedakan. Semuanya itu sama. Berlaku sama untuk semua kita. Nah, setiap manusia berdosa yang diubahkan menjadi penghuni rumah Allah menjadi anggota keluarga di dalam rumah Allah. Kita semua ini sudah diubahkan, amin. Saya percaya kita belajar untuk menjadi orang-orang hidup di dalam manusia baru kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita yang dulu ego, kita yang dulu jahat, kita dulu kasar dan sebagainya, kita belajar untuk berubah. Ya kan? Kita hidup di dalam manusia yang baru. Nah, semuanya ini, kita ini adalah anggota keluarga rumah Allah. Kita yang lagi belajar berubah, kita yang lagi berproses dalam kehidupan kita. Ya, semuanya menjadi keluarga Allah. Nah, untuk itu, kalau kita sudah merasa bahwa kita ini keluarga,
hiduplah sebagai keluarga. Ya. Kalau kita menyatakan, oh iya ini saudara-saudara saya, ini keluarga saya, hidup sebagai keluarga. Ya. Mungkin kita bisa lihat di keluarga jasmani kita apa yang terjadi. Nah itu juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita berjemaat. Seperti apa misalnya kehidupan di dalam keluarga? Yang pertama pasti saling mengenal, betul nggak? Suami istri pasti mengenal ya, sampai ke dalam mana hatinya, karakternya pasti tahu gitu ya. Apalagi yang udah hidup 20 tahun ke atas bersama-sama, pasti tahu lah ya. Makanan kesukaannya juga pasti tahu, betul nggak? Warna bajunya yang dia senang pasti kita tahu. Kita mengenal, ya kan? Karakternya kita tahu, benar nggak? Wah kalau begini pasti dia marah, gitu ya. Kita udah tahu, gitu ya. Orangnya seperti ini, ya kan? Jadi harus seperti itu. Nah, kita harus saling mengenal, ya. Satu dengan yang lain. Kira-kira udah kenal belum satu dengan yang lain? Hah? Saling kenal nggak? Jangan-jangan nggak tahu, padahal ibadah tiap minggu tapi nggak kenal. Itu namanya siapa ya? Kok saya nggak tahu ya? Tinggalnya di mana ya? Saya juga nggak tahu ya. Dia ibadah, dia enggak juga saya nggak tahu gitu ya. Ya, jangan-jangan kita nggak saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau kita menganggap kita keluarga, yuk saling kenal. Ya, oh ini ya tinggalnya di sini. Oh dia karakternya kalau berbicara nih seperti ini gitu ya. Dia kasar kalau ngomong, tapi sebenarnya hatinya baik. Nah itu bicara mengenal, betul nggak? Oh dia mah cuek gitu ya misalnya dan sebagainya. Nah, kita juga harus saling mengenal satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, saling memperhatikan. Kita udah perhatikan belum? Ya bersyukur sekarang di grup GSK kita belajar tuh saling memperhatikan. Ada yang ulang tahun kita langsung ucapi, betul nggak? Ada yang berduka kita katakan, aduh turut berduka cita, kita menghibur, betul nggak? Ya, saya bersyukur itu bicara saling memperhatikan. Kalau tiap hari kita hidup masing-masing, betul? Ya, saya di sini, yang lain di mana? Saya nggak tahu apa yang terjadi mereka. Tapi puji Tuhan, beruntung ada grup ini. Saya melihat kita mulai belajar, gitu ya. Ada yang sakit, yang kita tahu, mulai kasih tahu ini sakit, ya. Mungkin kita nggak bisa menjenguk, tapi paling nggak kita bisa mendoakan, ya kan? Itu sudah menunjukkan satu perhatian kita sebagai keluarga. Ya, kita berpencar di mana-mana, ratusan orang berpencar di mana-mana. Ya, tapi kita pasti bisa saling memperhatikan. Yang udah lama nggak ibadah, kok aku ibadah tapi nggak pernah lihat dia ya kemana ya? Nah, kan bisa dicari ya, bisa dihubungi kemana. Nah ini bicara saling perhatikan. Lalu saling menasehati. Nasihat ini perlu. Kadang-kala kita salah jalan, betul nggak? Nggak ada manusia yang sempurna, betul? Ya, kita bisa melakukan kesalahan. Ya, dan kadang-kala ketika kita melakukan kesalahan kita nggak menyadari, oh iya saya lagi melakukan kesalahan. Ya. Kadang-kala kita sadar itu karena apa? Karena orang lain, betul? Karena orang lain yang menyadarkan kita, kamu salah, gitu kan? Ya, kamu salah begini. Nah itu perlunya saling menasehati. Seringkali kita itu capek menasehati, ya. Saya juga termasuk orang yang pernah merasakan hal itu, ya. Kalau saya ngomong dengan seseorang, saya kasih tahu gitu ya, ini begini, ya, terus dia nggak dengar, gitu ya. Mungkin sekali oke, ya. Ngomong lagi sekali oke, lama-lama malas, betul nggak? Udah bodo amat lah, ya. Dia melakukan kesalahan udah bodo amat, gitu loh, ya. Seringkali seperti itu. Tapi saya punya satu paradigma yang baru sekarang ini. Yang penting saya udah menyatakan apa yang salah. Urusan dia lakukan gak lakukan, urusan dia sama Tuhan. Ya, benar gak? Urusan dia sama Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, menyatakan apa yang salah, menasehati agar hidup semakin lebih baik. Lalu apa lagi? Saling menolong. Betul ya, dalam keluarga saling menolong, betul gak? Suami istri saling menolong. Ya, setiap hari saya belajar saling menolong dengan Pak Andreas, gitu ya. Kalau saya lagi jadwal penuh, banyak yang saya persiapkan, banyak pelayanan yang harus saya kerjakan, ya seperti minggu ini saya banyak banget gitu ya. Saya cukup agak, padahal udah berserah sama Tuhan saya berserah gitu ya. Tapi ya itulah, ya kadangkala kalau kita lagi lost gitu,
suka kepikir juga gitu ya. Nah, minggu ini saya padat banget pelayanan. Ya, harus ngurus rumah tangga juga gitu ya. Itu rasanya aduh Tuhan, berikan penolong ya. Berikan penolong, saya nggak sanggup kayaknya Tuhan. Nah, siapa yang menolong saya ya? Pak Andreas gitu ya, bantu saya sedikit pekerjaan rumah tangga gitu. Nah, dalam keluarga itu pasti ada rasa saling menolong satu dengan yang lain. Demikian juga kita ya. Di gereja ini kita mau saling menolong satu dengan yang lain. Kalau ada apa-apa memang butuh pertolongan, jangan sungkan. Ya, kasih tahu kita gitu loh. Kasih tahu kita gitu loh. Malah seringkali saya merasa saya tuh suka sedih gitu loh. Kalau jemaat terjadi sesuatu saya nggak tahu gitu ya. Saya merasa sedih gitu loh. Kenapa harus begitu Tuhan? Gitu loh. Karena seringkali ya, apa yang terjadi? Kita merasa sungkan, betul nggak? Kita merasa sungkan. Saya nggak hanya mengalami di GSK Sukabumi aja. Sebelum saya pelayanan juga seperti itu. Ya, kadang-kala kita saling merasa sungkan gitu loh. Nggak enak lah. Sakit kasih tahu ke orang nggak enak, nanti ngerepotin, nanti dibesukin dan sebagainya. Ya, ada rasa sungkan. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa saling menolong satu dengan yang lain. Sampai pada satu titik beberapa tahun yang lalu saya berpikir bahwa ini adalah siasat iblis. Supaya apa? Kita nggak bisa saling menolong satu dengan yang lain. Kita nggak bisa melakukan firman Tuhan, saling menolong. Sehingga diberikan rasa sungkan gitu ya. Nggak usah tahu lah ya. Apalagi hamba Tuhan lagi sibuk gitu ya. Takut nyusahin, takut harus balas jasa gitu dan sebagainya. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan kita harus saling menolong. Saling bertolongan menanggung beban kita. Lalu apalagi? Saling mendoakan. Ya. Sering doakan nggak sesama nih? Ingat siapa kita doakan? Ingat saya nggak Bapak Ibu? Setiap hari saya didoakan nggak? Ya. Kita belajar untuk saling mendoakan karena doa itu sangat perlu sekali. Ya. Sangat perlu sekali di dalam kehidupan kita. Nah, itulah bicara jika kita menganggap bahwa kita ini satu keluarga. Hal itu terjadi, harus terjadi di tengah kita. Selanjutnya, next, dasar utama adalah Yesus Kristus. Kita satu keluarga karena kita dibangun di atas dasar yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita satu iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, betul kan? Sama kan? Nggak ada yang beda pasti ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menempatkan Yesus Kristus sebagai dasar dari kehidupan kita, pasti kita bisa melangkah bersama sebagai sebuah keluarga. Ya, dasarnya sama. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kepentingan kita? Bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan Yesus. Kita punya dasar yang sama. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mempunyai dasar yang sama yaitu Yesus Kristus, hendaklah di dalam kehidupan kita bergereja di tempat ini, kita juga melakukan bersama visi dan misi gereja. Sebenarnya visi misi gereja ini lebih menyatukan kita di dalam kehidupan kita berjemaat di tempat ini. Tapi seringkali visi itu hanya sekedar slogan. Ya. Visi itu hanya sekedar slogan. Padahal visi itu biasanya dilahirkan dari satu pergumulan yang luar biasa, ya. Tapi seringkali banyak jemaat tidak mau tahu visi gereja itu apa, ya. Itu sayang sekali kalau kita nggak mau tahu visi gereja. Karena apa? Kita akan bergerak bersama karena visi gereja, karena misi gereja. Apa visi gereja Sidang Kristus? Ada yang tahu? Tiap minggu dulu kalau ada warta pasti ada visi di situ. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ya. Seringkali nggak kebaca sama kita. Ya, visi itu apa? Kita ini katakan gereja misioner. Kalau gereja misioner itu apa? Membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, setelah membawa jiwa kepada Tuhan apa? Menumbuhkan mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu visi kita. Kita bergerak, gereja ini bergerak berdasarkan visi itu. Ya, kita sama-sama mengemban akan visi itu. Ya. Nah, satu keluarga melakukan akan visi dan misi gereja. Selanjutnya keberhasilan dan kegagalan gereja
menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Dulu sering terjadi ya, kalau gereja ini hancur, gereja ini pecah gitu ya, gereja ini enggak maju, seringkali yang disalahkan siapa? Wah, hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya tuh gak becus gitu ya. Atau apa? Majelis sebagai pemimpin gerejanya mana? Rohaninya aja segitu-gitu aja gitu ya. Gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi teladan. Seringkali kita gampang sekali menyalahkan. Betul? Dulu itu gampang sekali menyalahkan. Tapi saya hari ini ingin mengatakan kegagalan gereja Sidang Kristus Sukabumi, keberhasilan gereja Sidang Kristus Sukabumi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Amin. Tanggung jawab kita semua. Ya, kalau gereja ini ingin berhasil, mari kita kerja bersama-sama. Ya. Kita kerja bersama-sama. Apa yang hendak kita lakukan? Ya. Ketika gereja ini ingin berhasil, mari kita doa sama-sama. Tuhan, ini gereja saya loh Tuhan. Apa yang harus saya lakukan untuk gereja ini? Doa sama-sama. Ya, nangkep apa hati Tuhan untuk gereja ini. Ya, tidak ada yang perlu dipersalahkan ketika gereja ini gagal. Ya, ketika gereja ini nggak berhasil. Yang perlu dipersalahkan, yang perlu kita pikirkan, kita introspeksi diri. Ya, gimana nih? Yuk, ya. Nih saya ada ide seperti ini nih. Ya, Pak Pendeta, nih saya punya ide gini. Mungkin jemaat bisa lebih cinta Tuhan. Ya, ayo kita lakukan sama-sama. Ya. Itulah sebabnya kita harus punya dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tujuan kita hanya kemuliaan Tuhan. Apa sih yang hendak kita capai di dalam kehidupan kita bergereja? Satu hal, jemaat semakin mengasihi Tuhan. Jemaat makin mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu. Kita merasa peka gitu loh ya. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam ayat 21. Next. Dikatakan demikian. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita bergereja, ya, tadi saya katakan bahwa kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Gimana caranya bertumbuh? Caranya bertumbuh bukan nyaman aman, justru caranya bertumbuh itu karena ada gesekan, ada konflik, ada perbedaan, ya kan? Itu yang membuat kita bertumbuh. Karena apa? Di situ kita akan lihat respon. Respon itu yang akan menentukan kita dewasa atau enggak. Betul enggak? Kalau responnya itu seperti anak-anak, cepat ngambek, cepat marah, ya. Itu tahu kita, itu respon anak-anak. Ya. Nah, oleh sebab itu kita rindu untuk bertumbuh bersama, ya, dengan apapun yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini, ya, dengan kekurangan apapun yang terjadi, yang ada dimiliki oleh gereja ini. Tujuannya apa? Kita mau bertumbuh bersama, ya. Apa yang seringkali menjadi penghalang pertumbuhan kita? Yang pertama yaitu tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana hidup kita sehari-hari dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan? Melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Apa hidup kita setelah pulang gereja itu hidup untuk dunia? Kita menikmati dunia, kita nggak menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan hanya hari Minggu. Apakah seperti itu? Itu bukanlah hubungan yang intim dan nggak akan membuat kita bertumbuh. Tidak sehati dan sepikir. Ya, untuk kita bertumbuh bersama, yuk sehati sepikir, yaitu melalui visi tadi yang saya sudah bilang. Kita sehati sepikir, ya. Lalu ada luka dalam hati yang tidak terselesaikan. Ya, ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, ya, ada rasa apa lagi? Biasanya di dalam kehidupan kita bergereja, ada rasa tidak puas, ya. Ada rasa tersinggung dan sebagainya. Itu bicara luka hati. Kalau kita tidak selesaikan itu, kita nggak akan mengalami pertumbuhan, ya, di dalam Tuhan.
Lalu tidak saling membangun, ya. Ketika ada yang salah, bukannya yuk saya tolong, ya, saya tolong kamu untuk melakukan yang benar. Ada orang yang salah malah salah-salahin. Siapa yang suka gitu? Orang udah salah disalah-salahin, ambrul dia ya, hancur dia. Orang udah tahu salah disalah-salahin, ya kan? Tapi coba kalau kita bangun, ya, ya kamu memang salah saat ini, kamu gagal saat ini, ya. Tapi saya percaya kamu bisa lakukan yang benar, ya, kamu bisa lakukan yang baik. Itu menyejukkan hati kita nggak? Pasti menyejukkan hati kita ya. Kalau udah disalah-salahin, wah udah dah hancur kita ya. Tapi kalau kita mau bangun, kita mau tolong dia, ya, dari kesalahan dia, dari kegagalan dia, yuk aku bantu. Kita bangun, kita jalani sama-sama lagi. Wah itu rasanya tentrem banget gitu ya. Nah itu, atau menjauh dari persekutuan. Ada persekutuan apa di gereja ini? Enggak lah, hari Minggu aja gitu ya. Ada KW, ada pria, ada usia bahagia ya. Dan USB kita nggak ikut, Minggu aja. Justru itu hal yang salah. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus sering semakin bersekutu, ya. Nah, dikatakan makanan rohani yang sama belum tentu ada pertumbuhan rohani yang sama, betul? Pertumbuhan kita beda-beda, nggak masalah. Ya, ada yang cepat bertumbuh, gitu loh. Bagus. Ada yang lama banget bertumbuhnya, ya. Ada yang gampang bersyukur, tapi ada yang masih sulit bersyukur, nggak apa-apa, ya. Ada yang gampang mengampuni, tapi ada yang masih sulit untuk mengampuni, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar, karena pertumbuhan rohani kita masing-masing beda, bukan? Ada yang rajin ibadah, tapi ada yang ogah-ogahan beribadah, nggak apa-apa, ya, di dalam gereja Tuhan. Karena memang pertumbuhan rohani kita tidak sama. Tetapi disinilah akan terjadi, hendaklah yang kuat membantu yang lemah. Ya, firman Tuhan katakan hendaklah yang kuat membantu yang lemah. Hendaklah yang dewasa rohani menolong anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani. Ya, membantu mereka untuk boleh percaya kepada Tuhan. Dan itulah, ya, kenapa pertumbuhan rohani itu tidak sama? Supaya apa? Kita bisa membantu satu dengan yang lain, ya. Yang kuat membantu yang lemah, sehingga apa? Kita nggak bertumbuh rohani sendiri aja, yang lain biarinin aja. Dia mau bertumbuh rohaninya, oke, nggak bertumbuh juga enggak, oke, nggak seperti itu. Tapi kita mau saling tolong menolong, ya, untuk sama-sama mengalami pertumbuhan rohani. Itulah sebagai keluarga. Kesimpulan, aku bukanlah orang asing di gerejaku. Amin. Aku mau hidup sebagai anggota keluarga di gerejaku. Aku mau melakukan visi dan misi gerejaku. Aku mau bertanggung jawab atas gerejaku. Aku mau bertumbuh di gerejaku. Aku mau membantu sesamaku untuk bertumbuh di gerejaku. Karena gerejaku adalah keluargaku. Mari Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala. Kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita masing-masing berhadapan langsung dengan Tuhan, sambil mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh anak-anakku. Kita masing-masing berhadapan langsung dengan Tuhan. Coba kita lihat diri kita. Sudahkah selama ini kita merasakan dan mengakui bahwa di dalam gereja ini kita adalah keluarga? Kita adalah saudara satu dengan yang lain. Sebagai keluarga, sudahkah kita sungguh-sungguh saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain? Adakah kita mau bekerja sama bagi gereja ini?
Kita mau bersama-sama bertanggung jawab untuk gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita merasakan satu pertumbuhan di dalam kerohanian kita? Kita yang merasa dewasa rohani boleh menolong akan saudara-saudara kita yang masih anak-anak rohani, bahkan bayi-bayi rohani. Karena kita mencintai keluarga ini, karena kita mengasihi akan keluarga Gereja Sidang Kristus. Pada pagi hari ini, saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Saya ingin menantang saudara-saudara untuk boleh mendoakan akan gereja ini. Mungkin tidak pernah terlintas di dalam doa kita untuk selalu mendoakan gereja ini. Saatnya saudara berdoa bagi gereja ini. Atau Roh Kudus berbicara kepada saudara untuk mendoakan saudara kita pada pagi hari ini. Siapapun dia yang kita kenal di dalam gereja ini, dan Tuhan taruh itu di hati saudara untuk mendoakannya. Saya persilakan saudara untuk berdoa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Saatnya Tuhan melawat gerejaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Gerejaku adalah keluargaku.
Inilah doa kami Tuhan. Gereja ini adalah keluarga kami. Setiap jemaat di tempat ini Tuhan adalah keluarga kami. Biarlah sungguh-sungguh kami hidup di dalam bergereja seperti kami hidup di dalam sebuah keluarga. Mari Tuhan satukan, Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus boleh berbicara di dalam hidup kami. Kami mau praktekkan ini Tuhan, di dalam kami hidup berjemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menghibur setiap kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, dan kita adalah keluarganya Allah. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Haryana. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanannya untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya terlebih dahulu akan membacakan warta dan pengumuman Gereja Sidang Kristus, di mana pada minggu yang akan datang ada ibadah komisi pria tanggal 14 Agustus pada hari Jumat pukul 5 sore, bertempat di lantai 2 dengan pewara Bapak Heri dan musik Bapak Fanuel. Diundang untuk para prianya Allah boleh bergabung hadir dalam ibadah komisi pria Gereja Sidang Kristus. Dan minggu yang akan datang ibadah seperti biasa diadakan pada pukul 8.30 ada dengan tema Gereja yang Hidup dengan pengkhotbah Guru Injil Cecep Lukman dengan pewara Bapak Yunus Tejo. Dan kita seperti biasa ketika nanti pulang kita boleh mengambil amplop persembahan di depan dan boleh membawanya pada minggu yang akan datang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan menerima doa berkat dari hambanya Bapak Pendeta Andreas. Kita akhiri dengan pujian amin, amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, tulus berharap kepada Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan. Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu gerejaku adalah keluargaku. Biarlah kami boleh saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, saling tolong menolong, sehingga kami boleh memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudaraku sekalian mulai hari ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.